Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat bisa berkumpul dengan keluarga. Dengan nikmat iman dan Islam, kita dapat mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Dengan nikmat iman dan Islam, kita tahu bagaimana cara menghadapi problema atau masalah hidup ini. Seperti kita ketahui, Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lain, agama yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua harus bersyukur kita terlahir menjadi orang Islam, ya. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Semoga dengan syafaat itu kita terhindar dari azab siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 10 SMA Ulunuha Medan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang permainan softball, ya. Permainan softball merupakan permainan olahraga bola kecil. Kemarin, ya, minggu-minggu kemarin sebelum ujian PTS kita sudah membahas tentang pembelajaran permainan bola kecil, cabang tenis meja, cabang bulu tangkis. Di sini Ustadz akan menyampaikan kembali, ya, karena di sini permainan softball belum Ustadz sampaikan kepada antum semua, maka di sini Ustadz akan menyampaikan sedikit tentang permainan softball. Meskipun permainan softball ini adalah permainan yang tidak digandrungi, ya, tidak digandrungi di Indonesia, ya. Softball digandrungi di luar negeri. Meskipun ada sebagian kota yang mempelajari permainan softball. Medan ada di beberapa tempat latihan softball, ya. Di situ merupakan atlet-atlet dari Sumut, ya. Mereka latihannya kalau tidak salah Ustadz di Unimed, Universitas Negeri Medan, ya. Softball latihannya di situ untuk timnas Sumatera Utara, ya. Namun kalau untuk di daerah-daerah tertentu, misalkan Johor, Marelan, Tembung, ya, tidak ada softball. Contohnya di Johor ini tidak ada, kan, antum melihat permainan softball di daerah Johor khususnya dekat sekolah kita, ya. Karena itu membutuhkan lapangan yang lebar atau lapangan luas seperti lapangan bola kaki. Kemudian softball ini adalah permainan yang sebenarnya sangat menyenangkan, permainan softball ini. Namun kurang dari sisi promosinya mungkin, ya. Kalau kecabangannya ada permainan bola kasti, ya, biasanya itu dimainkan di kampung-kampung, ya. Nah, itu kasti itu merupakan cabang dari olahraga softball, ya. Mungkin di sini Ustaz langsung saja, ya, membuka video dari pembelajaran softball. Di sini nanti abang kita akan menerangkan dari permainan softball. Mengapa bukan Ustadz yang menerangkan? Karena di sini jujur Ustadz tidak mempelajarinya waktu Ustadz menimba ilmu dari S1 maupun S2. Olahraga softball ini tidak Ustadz pelajari, ya. Malah Ustadz di sini waktu kuliah dulu mempelajari takraw dan bola takraw, tenis meja, renang, sepak bola, tenis lapangan. Namun tenis lapangan dan takraw tidak dibuat di buku, ya. Yang ada malah softball, ya. Namun tidak apa-apa, kita di sini belajar bersama-sama, ya. Di sini akan Ustaz tampilkan tentang pembelajaran softball, ya.
Ada di sini abang kita yang akan menerangkan tentang permainan softball ya. Namanya adalah di sini dari sekolah SMA Negeri 1 Praya ya. Nah, ini lihat. Senang sekali Bapak Guru bisa hadir di PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan kelas 11 ya. Sama, kelas 10 bisa juga karena kelas 10 mempelajari tentang softball. Oleh Alan Agus Saputra SPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya. Bapak Guru bisa hadir di tengah kalian. Semoga kita semua terhindar dari bencana COVID-19 ini. Baik, Bapak sekarang adalah permainan yang dilakukan oleh dua regu. Guru bisa hadir di tengah kalian. Semoga kita semua terhindar dari bencana COVID-19 ini. Sekarang akan menjelaskan bagaimana cara untuk permainan softball, yaitu permainan bola kecil. Jadi pada umumnya permainan softball adalah permainan yang dilakukan oleh dua regu yang terdiri dari setiap regu 9 orang yang memiliki tugas untuk menyerang dan bertahan. Kedua tim bertugas untuk menyerang dan bertahan. Nanti di setiap inning namanya. Di sepak bola ada namanya babak. Kemudian kalau di softball itu namanya inning. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pergantian dari tim menyerang menjadi tim bertahannya seperti apa. Oke. Jadi seperti itu pada umumnya softball. Kemudian definisi softball. Softball adalah permainan bola kecil yang berasal dari Amerika ya, yang dikembangkan dari permainan baseball. Jadi terlahir dari permainan baseball menuju softball. Softball sendiri sudah dipertandingkan di Olimpiade ya. Permainan ini merupakan permainan tim atau tim beregu, sehingga memerlukan kerjasama yang baik untuk menghasilkan kemenangan. Nanti pada saat bermain kita akan membagi menjadi dua, tim ofensif atau tim menyerang dan tim defense atau bertahan ya. Oke, selanjutnya alat-alat dalam permainan softball. Yang pertama, di sini sudah saya mempunyai bat ya, bat atau pemukul untuk permainan softball. Jadi ini alat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemain softball atau sekolah-sekolah yang akan melakukan pembelajaran permainan softball. Kemudian yang kedua itu ada bola softball. Bola softball ini karakteristiknya tidak kenjal seperti bola kasti atau bola yang lain yang menggunakan karet. Ini tidak kenjal ya, sehingga permainan bisa terkontrol. Kalau kenjal seperti bola kasti, bolanya jauh terbang melayang ya, sehingga permainannya nanti tidak terkontrol. Selanjutnya yang harus dimiliki adalah glove. Glove itu adalah sarung tangan ya, sarung tangan untuk tim bertahan ya. Jadi yang tugasnya untuk memukul hanya tim penyerang tadi. Kalau tim bertahan harus memiliki glove yang pertama. Terus yang kedua helm ya, helm. Kemudian yang ketiga body protector, pelindung diri supaya tidak kena dari bola. Soalnya bola yang dihasilkan nanti keras, hasil lemparan maupun hasil pukulan. Baik, kita masuk ke lapangan ya.
Di sini ada tugas dan posisi pemain. Baik, di sini ada bentuk persegi 5 dia ya. Ya, kita tuliskan saja. Di sini adalah better ya. Better tempat untuk pemukul. Ingat, tempat pemukul bukan jajan. Selanjutnya, di sini adalah pitcher. Ya, pitcher atau pelempar yang bertugas untuk melempar bola ke pemukul. Kemudian di sini adalah catcher. Di sini saja. Sorry. Biar lebih jelas ya. Oke, sudah jelas ya? Baik. Di sini ada pitcher, batter dan catcher. Oke. Yang mana saja tim penjaga, yang mana saja tim penyerang. Baik. Kita masuk ke tim penjaga terlebih dahulu. Tim penjaga berada di masing-masing base. Ini namanya base 1, base 2, dan base 3. Base ya. Base. Kemudian di mana posisi pemain penjaganya? Oke. Pertama, si pitcher ini merupakan pemain penjaga. 1. Kan masing-masing tim memiliki 9 orang pemain. Selanjutnya, batter merupakan pemain penyerang dia ini. Si batter tugasnya memukul dan menghasilkan poin. Selanjutnya, si catcher adalah tim penjaga. Ini sudah 2. Penjaga base 1, 3. Penjaga base 2, 4. Penjaga base 3, 5. Sudah ya, penjaga base-nya sudah full terisi. Kemudian di sini ada penjaga nomor 6. Kemudian nanti di luar ada penjaga nomor 7, 8, 9. Oke. Nanti kita jelaskan ya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem permainan ya. Sistem permainan softball. Saya rasa ini kita hapus dulu ya biar lebih menarik. Kita masuk ke permainan. Sorry, kita hapus dulu. Ada apa dah? Apa? Ya. Dalam permainan softball, di sini ada bangku cadangan atau tim penyerang. Tim penyerangnya di sini. Kemudian di sini adalah tempat para pemain yang mati di sini nanti. Oke. Jadi sebelum kita bermain, kita harus toss coin dulu atau sweet ya kalau sudah di lapangan. Ya. Jadi kalau kita akan menentukan yang mana tim penyerang dan yang mana tim bertahan. Kita anggap saja A sama dengan menyerang, B bertahan. Ya, jelas ya? Oke. A menyerang. Jadi tugasnya A adalah yang di sini dia. Dia hanya memukul dan lari. Oke. Bagaimana caranya menghasilkan poin? Pemain yang akan menyerang bisa menghasilkan poin apabila dia berhasil kembali ke home plate. Ya. Jadi di sini dia nanti akan memukul bola, kemudian akan berlari ke base 1,
base 2, base 3 dan kembali ke home plate. Tapi tidak semudah itu. Masih ada regu penjaga yang akan menahan untuk tidak bisa kembali ke home plate atau mematikan lawan penyerang. Baik. Selanjutnya, oke, kita masuk ke pemain bertahan. Pemain bertahan ini tugasnya hanya mematikan lawan, ya, mematikan lawan. Berapa lawan yang akan dimatikan sehingga mereka tidak bertahan saja, hingga masa mereka mau bertahan tidak bisa menyerang, ya. Mereka harus mematikan 3 lawan dan pemain yang mati nanti berada di sini. Kotak di sini, ya. Selanjutnya kita masuk ke permainan. Bagaimana cara menghasilkan poin? Kita ambil satu contoh. Pemain A yang menyerang, ya. Anggap saja ini nomor punggung 1, ya. Nomor punggung 1 memukul, siap memukul. Dan bola dipukul jauh sampai ke sini. Dan dia berlari ke base 1 hingga di base 2. Oke. Sampai sini dulu. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara mematikan lawan, ya? Bagaimana cara mematikan lawan supaya dia tidak menghasilkan poin? Baik. Caranya adalah ada 3 cara dari ada 3 cara dari pemain bertahan mematikan lawan. Kemudian ada 2 kesalahan sendiri dari si pemukul. Baik. Cara yang pertama adalah apabila seorang pemain nomor 2, kita buatkan kasus dulu, ya, biar kalian lebih paham. Pemain nomor 2 memukul keras dan tapi dia agak ragu-ragu ini. Tapi dia agak ragu-ragu. Kalau saya lari mungkin saya berhasil dimatikan nanti. Sehingga dia memukulnya sampai sini, lari ke base 1. Oke, boleh. Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Kelas 10 SMA Udunuha Medan yang Ustadz banggakan. Mungkin video ini Ustadz putar hanya sampai di sini saja, ya. Karena waktu yang kita gunakan hanya sedikit, ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan lagi untuk materi softball ini. Yang penting antum sedikit saja yang antum pahami, ya, dari video ini sudah syukur alhamdulillah, ya. Antum pahami dulu video yang separuh itu, kemudian nanti Ustaz lanjutkan lagi untuk minggu ke depan video selanjutnya, ya. Ustaz lanjutkan lagi. Karena tadi masih separuh video, kan? Ya, Ustaz harap antum semua tetap semangat belajar, ya, terutama belajar tentang ilmu agama, ya. Terutama antum pelajari juga adab dulu, ya. Adab bagaimana cara memperlakukan teman, cara terutama memperlakukan orang tua, ya. Itu pelajari dulu adab, ya. Buktikan bahwa antum anak udunuha beda dari sekolah-sekolah lain, ya. Jangan sama seperti adabnya seperti anak-anak sekolah lain.
nanti Islam juga yang malu karena kita sekolah Islam. Kalau kita tidak adab, kita tidak baik, ya kita akan malu, kita membuat malu nama Islam, ya. Karena Islam itu adalah agama yang diciptakan atau ajarannya diterapkan di bumi adalah untuk merubah akhlak seseorang dari akhlak baik, akhlak buruk menjadi akhlak yang baik, ya. Belajar akhlak yang baik dulu, baru nanti belajar ilmu, ya. Mungkin di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.